guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada cerita haru biru tentang perjalanan hidup. Perjalanannya kayak apa? Langsung aja yuk kita simak. Halo Ibu, Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kenalin dong, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini. Saya manggilnya apa nih, Bu? Nur aja. Nur, Ibu Nur. Kalau Mbaknya? Saya Zainab, umur saya 21. Zainab. Oh, Iya. Kakak ya, saya manggilnya ya. Oke. Punya cerita apa nih Bu sama kakak nih? Mohon maaf sebelumnya, Ibu ini sama kakak ini anaknya? Iya. Saya anak. Anaknya. Ibu berarti ibu kandungnya. Mm-mm. Cerita apa nih? Mulai dari Ibu dulu ya. Ceritanya gimana Bu? Ya, itu perjalanan hidup saya waktu ya rumah tangga gitu. Saya ngalamin hidup yang sangat pahit tuh. Saya mempunyai anak 6 orang anak. Tapi anak-anak saya itu semua nggak pernah mendapatkan kasih sayang ibu sama bapak. Karena ego saya sendiri. Karena di samping itu saya juga harus berjuang. Ini apa, anak-anak saya semua aku harus berjuang demi membesarkan anak-anak. Karena nggak pernah ada orang tua itu yang ngajarin ini karena pun saya pun tinggal sama ibu tiri. Oh, Ibu Saya dulu tinggalnya sama Ibu tiri. Iya, nggak pernah dapat kasih sayang orang ibu kandung pun saya. Jadi gimana cara ngejalanin hidup tuh saya harus mikir sendiri, harus belajar sendiri, itulah saya. Makanya saya bingung cara ngedidik anak gitu. Karena saya cuma anak satu-satunya. Saya menjalani hidup itu buat ngedidik anak itu saya cuma ditinggalin orang tua, warisan sebuah kos-kosan gitu untuk anak-anak gitu. Karena saya nggak bisa ngejalanin, suami pun saya nggak bisa ngejalanin, yaitu berantakan semua gitu. Karena saya nggak salah ngedidik anak-anak saya cuma bisa ngedidik anak saya dengan uang. Itu pun salah sebenarnya. Yang saya harus ngedidik harusnya dengan kasih sayang, perhatian itu. Jangan sampai anak saya itu jadi korban ini. Mohon maaf Bu, Ibu tadi bilang Ibu hanya ngedidik uang harusnya dengan kasih sayang. Ibu pada saat itu Ibu kerja full time atau ibu rumah tangga? Karena saya punya kos-kosan. Jadi pada saat itu Ibu di rumah aja atau misalnya Ibu di rumah tapi Ibu mohon maaf hura-hura sama teman-teman atau gimana? Nggak, di rumah itu saya kadang mau pergi sama teman, terus kadang-kadang saya mau cari-cari kerjaan lah gitu sama teman itu. Saya tinggal anak-anak. Oh, gitu. tinggal anak-anak. Pikiran anak-anak tuh bahkan bahagia dengan uang. Tinggal uang ini. Tapi kenyataannya saya salah mendidik, ya itu hancur anak saya yang kena narkoba, yang kena ini gitu. Itu ya penyesalan saya yang saya nggak bisa tebus. Iya. Ibu punya anak 6. 6-nya itu sama sekali nggak dapat kasih sayang sama ibu. Iya, kasih sayang cuma itu aja. Apa keinginan dia itu menurut saya udah ngasih kasih sayang. Oh, memenuhi semua keinginan anak-anak aja. Iya. Tapi tanggung jawab ibu sebagai mohon maaf orang tua mendidik gitu, ibu kesampingkan, ibu lupakan. Iya. Gitu. Karena memang ibu harus ada yang ibu kerjakan pada saat itu. Iya, karena saya saking marah besar saya terhadap apa, saya nggak pernah diarahin, nggak pernah diinin gitu, nggak pernah dianggap sama suami. Oh, suaminya itu kerja kantoran yang pulang pergi atau memang kerja di luar kota atau apa? Ya, waktu itu memang dia nggak kerja sama sekali. Oh, malah nggak kerja sama sekali. Nggak kerja sama sekali berarti di rumah juga Bu? Iya, paling ke masjid apa gitu. Oh, tapi juga nggak, mohon maaf ya Bu, nggak mendidik anak secara benar juga gitu Bu? Enggak, karena dia merasa saya pun nggak pernah dididik sama orang tua saya begitu. Udah mandiri aja saya sendiri begitu. Oh, karena mendapat ya saya bilang wangsit, bukan wangsit apa, mendapat pelajaran bahwa ibu sendiri pun bisa besar tanpa harus dididik orang tua gitu ya Bu ya. Jadi merefleksikan bahwa ya sudah, nanti anak-anak saya juga bisa besar sendiri gitu ya. Harus bisa mandiri gitu. Wah, repot juga ya Bu ya. Iya, Gitu. berarti itu salah sebenarnya gitu. Itulah karena kita
harusnya kita diarahkan gitu. Namanya kita punya suami pun diarahkan, suami pun jawaban ngasih begitu. Benar, suami gimana pun imam rumah tangga Iya. ya Bu ya. Gitu. Itu kapan Ibu menyadari bahwa wah ini kayaknya saya salah nih? Pas saya sudah nikah sama suami kedua. Oh jadi mohon maaf Bu, Ibu berpisah sama yang pertama, kemudian Ibu menikah lagi Nikah lagi dengan yang yang kedua. Ya itu dia memang orangnya agak keras, tapi keras untuk kebaikan. Dia ngebimbing anak saya jadi supaya mandiri, supaya kita harus berkata kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Dia bisa disiplin, bisa itu yang saya salut dari dia. Menjalankan peran orang tua sebagaimana Iya, mestinya. kamu harus begini loh sama anak. Kalau anak salah harus ditegur loh. Kalau anak ini diarahkan pelan-pelan itu. Karena kamu harta itu bukan ini uang atau apa, tapi anak itu harta yang tak ternilai, bakal diminta nanti kamu dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu yang saya ini, ya Allah saya berarti salah. Saya ngerenung ke diri saya. Saya kadang-kadang suka pengen nebus kesalahan saya terhadap anak-anak saya gitu. Ibu berarti Ibu mohon maaf menikah lagi itu yang kedua kali pada saat anak-anak sudah beranjak remaja. Udah, iya. Ada nggak Bu dari keenam itu, mohon maaf Bu, ada anak yang memang di luar batas kendali karena memang kurangnya kasih sayang? Ada, memang Ada yang nomor 2 sampai sekarang. ada yang nomor 2. Belum kawin sampai saya habis-habisan. Itu mohon maaf Bu, di luar batas kendalinya itu apa? Ya Contohnya? itu ya dia salah pergaulan gitu, kadang ya pakai barang-barang yang Allah ini gitulah itu dia. Tapi sekarang dia alhamdulillah, sekarang dia sudah mandiri, sudah berubah jadi anak yang lebih baik lagi. Itu pun saya sudah merasa terobati lah gitu. Ya namanya hidup ya Bu ya, cobaannya memang ya kalau nggak pasangan ya anak ya Bu ya. Cuma kan ya saya nggak nyalain Ibu, tapi mungkin anak itu karena kurang kasih sayang gitu ya Bu ya. Sebenarnya anak-anak Ibu pasti anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik gitu. Ini Ibu berarti alhamdulillah sudah menemukan pasangan yang memang tepat gitu ya di suami kedua ini. Iya. Itu sampai sekarang gitu Bu? Sekarang pun sudah Sudah meninggal? enggak, sudah pisah. Oh sudah pisah. Itu karena Ya karena Anak. karena anak saya pilih suami atau pilih anak. Saya pilih anak supaya anak-anak tuh tidak merasa saya Hilang sendiri, lagi. hilang lagi. Kenapa Bu harus memilih suami atau anak? Karena anak-anak bilang kalau kamu pilih suami ya saya akan menjauhi, anak-anak akan jauh dari saya gitu. Tapi maksud saya pada saat Ibu pernikahan itu memangnya nggak tinggal bareng sama anak-anak? Enggak, anak-anak tinggalan bapaknya. Oh sama bapak yang pertama. Oh Ibu ikut suami yang kedua. Oh iya. Sama Jenab satu rumah sama saya. Oh ini yang putri ini satu rumah sama Ibu, sisanya kelima anak Ibu sama ayah yang pertama. Kenapa Bu tumben seorang ibu nggak bawa semua anaknya? Biasanya bawa semua anaknya. Alasannya apa Bu? Karena apa? Yang lain-lain kan dia nggak mau kan, udah mandiri, udah keluarga juga kan. Jadi kalau yang nomor 2 itu merasa saya pernah berbuat salah, pernah nyakitin perasaan saya, sampai dia pun mau cari sesuap nasi untuk diri sendiri pun dia susah ngebuka rezeki dia, karena dia sekarang nebus kesalahan sama Umi. Katanya saya minta ampun Mi, minta nih jangan sampai saya rezeki saya itu nggak kebuka karena dosa saya sama Umi gitu. Saking dia punya salah sama saya, sampai sekarang pun dia belum rumah tangga. Oh anak Ibu yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Oh mungkin tadinya ada timbul rasa dendam gitu kali ya Bu ya, sama Ibu ya. Mohon maaf. Itu sekarang tapi dia sudah menyadari gitu. Dia udah alhamdulillah udah mandiri lah, kerja udah nih gitu. Cuman itu pun sekarang dia sudah mandiri, saya pun merasa bersalah sama dia karena ada satu ucapan yang saya ucapkan ke diri dia. Saya ucapkan itu yang sangat saya
sesalain lah istilahnya. Apa Bu Saya ucapan? ucapan saya gini, lebih baik kamu bergalang tanah, saya redo dunia akhirat daripada kamu hidup menyakiti perasaan orang tua, ngebebanin orang tua. Itu yang saya ucapkan. Ya memang sebagai orang tua kita nggak boleh asal ucap Iya, ya Bu ya, karena itu. katanya ucapan itu adalah doa, apalagi ibu ya. Ya semoga kedepannya akan lebih Lebih baik lagi ya Bu ya, yang namanya Allah Maha segala-galanya ya Bu ya. Iya. Tapi sekarang Ibu masih tinggal sama sisa anak Ibu yang belum nikah itu berapa dari 6? 3 termasuk Mbak Zainab ini. Iya. Mbak Zainab anak 4. keempat, berarti yang 2 lagi masih kecil, yang kelima Iya. sama keenam. SMA sama SMP. SM. Berarti yang 4, 5, 6 itu ikut Ibu sekarang. Iya, 4, 5, 6. 4, 5, 6 ya. Oh yang 1, 2 dan 3 udah pisah, mandiri ya, udah berkeluarga gitu ya. Yang 2 belum berkeluarga. Oh yang 2 belum berkeluarga, Belum. tapi pisah atau ikut Ibu juga? Jadi mandiri juga. Oh mandiri. Jadi yang ikut yang SMP doang. SMP. Adik Kak Jenab. Iya, jadi 3 orang yang ikut Iya. Ibu. Kalau Mbak sendiri sebagai anak nih, apa yang Mbak rasakan dulu? Ya, dulu saya kan ngerasain dari SD dari kelas 4, 5, 6 itu saya nggak ada satupun yang sayang sama saya. Saya pun juga ngerasa kayak kok saya kayak bukan saudara, saya bukan anak saya, saya bukan kayak anak kandung gitu, saya diasingin gitu, udah itu dibeda-bedain. Saya di situ saya sakit hati kan, tapi saya mau cerita sama siapa, ada masing-masing. Di situ saya ngerasa ya mungkin banyak yang bilang lu anak pungut, lu anak ini, tapi saya kan berusaha masa sih kata Umi bukan, ini bukan anak pungut, cuman Umi dulu pas hamilin Jenab benci sama ayahnya Abi ya kan. Terus di situ saya masa sih Jenab banyak yang dikatain Mi, Jenab bukan anak Umi gitu. Terus habis itu saya udah itu Umi saya pergi tanpa bilangnya sebentar, totonya TKW. Di situ saya dikasih makan pun kata Umi udah sisain uang ke kakak Jenab, tapi saya ngerasa dikasih kayak gitu doang, kayak tempe tahu. Saya harus berusaha dapat duit buat beli sesuatu gitu, buat kerja, harus kerja. Makanya saya Di dagang usia berapa tuh Mama? dari kelas 6. Kamu harus kerja karena tadi Mama TKW gitu. Iya TKW, udah itu di situ Abi sama Umi berantem mulu. Udah itu pulang dari TKW itu berantem gara-gara Umi ninggalin utang 15 juta. Jadi tuh minta bagian gitu, kalau Umi jual rumah minta bagian. Di situ tuh saya udah pusing gitu, udah berantakan gitu. Udahlah kayak nggak ada yang sayang sama gue gitu, udahlah masing-masing aja. Terus udah itu saya berusaha kuat terus, atau kata temen saya udah itu ujian Jenab, itu jangan ngeluh, jangan udah nyerah ujian tuh. Tapi gue kan nggak punya siapa-siapa tahu gitu. Bapak saya nikah lagi, mama saya nikah lagi. Saya berusaha ngasih Umi saya ngasih pilihan, Jenab mau tinggal sama siapa, Umi atau Abi. Terus adik saya yang kelima ini dikasih pilihan juga, Adil mau pilih siapa, Umi atau Abi gitu. Enggak gue maunya sama bapak sama Abi gitu. Kenapa Dil gitu? Bapak tiri galak gitu. Ya udah saya ngalah tuh, udah. Terus udah itu saya masuk gitu, harus beradaptasi sama bapak tiri. Ternyata bapak tiri galak ya gitu. Awalnya saya ngerasain galak, saya diusir gara-gara saya nggak nurut sama orang tua. Terus udah itu saya berarti dia galak, cuman ada sebabnya, karena saya berusaha biar jadi anak yang baik, biar jadi anak yang mandiri, jangan ngelawan, jangan nyontoin abang-abang yang kayak Jenab gitu. Makanya saya berarti gini ya. Terus saya sampai sekarang ngerasain dari saya berbakti sama Umi saya dapat kerjaan, saya dapat kerja di guru
pokoknya rezeki lancar aja gitu kalau kita nurut sama orang tua. Kalau dulu saya emang kadang-kadang nggak ngelawan, udah itu saya durhaka gitu, sering kayak ngebantah, apaan sih Mi, nggak usah manggil Jenab kan bukan anak Umi. Itu saya, terus Umi katanya udah sabar. Umi nangis kadang-kadang. Ayah tiri saya kan bilang Umi nangis itu gara-gara Jenab melawan, kok salah lagi sih gitu. Ya udah saya berusaha salah saya di mana ya gitu. Oh berarti saya salah dalam ucapan, dalam berkata, harus berbakti. Jadi saya ngerasain gitu, oh saya berbakti ada buahnya, saya rezeki lancar gitu. Udah itu ada aja gitu kerjaan yang manggil saya gitu. Jadi udahlah, berarti tujuan hidup ini berarti harus terima, jalanin, sabar, syukuri gitu. Udah. Ya insya Allah kalau orang tua udah ridho, Allah juga ridho gitu ya. Iya. Nih kamu sebagai anak gitu, kamu emang ngerasa bahwa kalau kurang kasih sayang tuh memang luar biasa dampaknya gitu. Benar. Jadi tuh menurut orang tua harta bukan ngebahagiain anak itu, menurut dia itu harta, padahal bukan. Padahal dia butuh kasih sayang, perhatian dan peduli. Itu anak yang cari. Saya juga ngerasain pada masing-masing gitu. Gimana sih lu udah dikasih duit udah gitu, padahal mah kita butuh peduli, perhatian. Itu doang yang anak minta. Contoh hal kecil yang kamu sebenarnya pengen banget dapetin dari Umi kamu tuh apa? Saya pengen Umi tuh dapat dari bapak gitu, ayah gitu. Soalnya Umi sering cerita ke saya, katanya Umi sama kayak Jenab ngalamin cerai gini-gini. Jadi saya pengen ada suami yang perhatian dan peduli sama Umi saya. Walaupun kalau kasarnya harus ditampung, cari jalan solusinya. Jangan kayak gitu-gitu, gimana sih, marah gitu. Saya kesel kadang-kadang, apalagi sama bapak saya. Kalau kamu sebenarnya sebagai anak tuh kamu pengen diperhatiin tuh dari gimana gitu? Apa dari omongan atau apa hal kecil? Contohnya iya, misalnya anak saya sebenarnya pengen loh ditanya udah makan belum atau apa gitu. Ya itu saya juga pengen gitu, udah makan belum nak, terus gimana hari ini gitu. Saya pengen itu doang, sesimpel itu ya. Cuman pengen didengar hari ini gimana gitu. Saya pengen itu doang, nggak butuh kok duit bisa dicari, yang penting anak butuh perhatian. Saya kan yang lain mungkin udah ngerasain duitnya Umi, tapi saya belum. Tapi dari adik-adik saya bilang saya mendekat Umi saya tuh apa-apa tuh dikasih. Padahal saya itu baru dari kecil pun nggak ada satupun. Itu pun gara-gara Umi cerai, terus udah itu dinasihatin sama ayah tiri, nggak boleh gitu sama anak. Kayak saya udahlah, sabar gitu, harus kuat. Umi ini kan di sini ada anaknya gitu ya. Apa yang pengen Umi ungkapin ke Mbak Zainab yang belum pernah Umi ungkapin gitu? Umi pengen ngomong apa? Saya cuma pengen ngomong, jalanin hidup harus lebih sabar dan harus berhati-hati dalam ucapan. Itu aja, supaya dia lebih jadi wanita yang tegar, sabar, kuat, mandiri. Kalau Mbak mau ngomong apa nih, mau bicara apa ke Umi, ada nggak yang pengen Mbak ungkapin ke Umi? Jangan mudah marah gitu, jangan mudah ngeluh, walaupun masalah kita hadapin berdua. Jangan pedulin, pokoknya jangan pedulin yang lain, yang penting kita kuat gitu doang. Ya insya Allah pasti kuat ya Bu ya Mbak ya. Ya semua cobaan pasti kan ada jalan keluarnya insya Allah. Apa yang pengen Umi sampein ke para pendengar? Ya, para pendengar sekalian, saya cuma menyampaikan, kalau saya sebagai orang tua, tolong pada orang tua yang lain, tolong sesibuk apapun, tolong beri waktu kepada anaknya, perhatian sekecil apapun, pasti kita akan mendapat kebahagiaan dalam rumah maupun di luar rumah. Itulah cuma yang saya bisa sampaikan.
Kalau dari sisi Mbak? Pokoknya apapun bagi orang tua ya, harta tuh bukan karena uang, tapi kasih sayang, peduli, dan perhatian. Itu harta pun bisa dicari, harta pun bisa habis kalau kita nggak kasih sayang, nggak peduli. Itu anak pun pengen itu doang kok, nggak butuh apa-apaan, nggak butuh kayak duit mah bisa habis, bisa dicari, tapi kasih sayang susah dicari. Apalagi kalau misalkan ada anak yang broken home gitu, jangan mudah putus asa, pokoknya tetap semangat, jalanin, syukurin, jangan mudah ya pokoknya putus asa, harus syukurin lah, Harus tetap semangat ya. Oke. Sudahkah Anda memeluk anak Anda hari ini dan berbicara kasih sayang kepada dia? Bagi kalian yang pengen banget denger ataupun cerita nih, sharing, bisa banget ke DM Instagram kita ataupun kolom di komentar ya. See you on next video. Bye bye. Thank you ya Mbak. Ya, yang kuat ya pasti bisa. Umi juga pasti bisa kuat ngejalanin.